Bro, lo tahu gak sih? Musim ini Real Madrid gak cuma punya stadion baru yang super keren, tapi juga punya raja baru yang bakal pakai nomor paling sakral di Bernabeu. Yes, Kylian Mbappé resmi jadi pemilik nomor 10. Tapi pertanyaannya, bisakah dia jadi legenda baru atau malah kejebak kutukan nomor keramat? Awal era baru, Mbappé pakai nomor 10. Nomor di punggung emang cuma angka, tapi kalau udah di Real Madrid, itu bisa jadi beban sejarah, bro. Musim 2025-2026 dibuka dengan satu kabar panas, Kylian Mbappé akhirnya resmi mengenakan nomor punggung 10 di Real Madrid. Nomor yang sebelumnya jadi milik Luka Modric, sang maestro lini tengah, legenda hidup Madrid, pemenang Ballon d'Or, dan salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah klub. Ini bukan sekadar ganti nomor, tapi kayak upacara pewarisan tahta. Nomor 10 di Bernabeu itu sakral banget. Dulu dipakai pemain-pemain otak permainan, inspirator, pemimpin di lapangan. Sekarang, nomor itu pindah ke punggung seorang penyerang eksplosif macam Mbappé. Siapkah dia? Nomor 10 itu lebih dari sekadar angka. Lo pikir nomor 10 itu cuma urusan estetika? Nope, di Madrid, itu lambang ekspektasi dan mental baja. Dari zaman ke zaman, nomor 10 identik dengan pemain yang punya visi, leadership, dan pengaruh masif dalam setiap momen penting. Bukan cuma soal ngasih asis cakep atau nendang penalti, tapi juga soal ngangkat tim di saat-saat krusial. Mbappé memang superstar, tapi sekarang dia bukan cuma pemain bintang, dia udah dikasih identitas baru. Tugasnya, nggak cuma ngegolin, tapi jadi poros, panutan, dan ya, pahlawan tiap malam Liga Champions. Kontribusi gol dan assist, bisa ngalahin Figo. Punya skill doang gak cukup. Di Real Madrid, lo harus punya angka, bro, dan itu angka harus konsisten tiap musim. Luis Figo masih jadi pemilik kontribusi terbesar di era modern buat nomor 10 Madrid, total 152 gol plus assist. Di bawahnya ada Modric, yang meski main lebih dalam, tetap nyumbang angka penting. Lalu ada Ozil dan James, yang sempat bersinar tapi sayangnya gak bertahan lama. Mbappé punya modal gila, rasio 0,75 gol per laga. Artinya, kalau dia main 50 pertandingan semusim, dia bisa ngasilin hampir 40 kontribusi langsung. Gila banget kan? Tapi ini Madrid, bro. Musim padat, tekanan tinggi, dan fans yang gak kenal kata sabar. Konsistensi adalah kunci. Bisa gak dia jaga pace itu selama 5-6 musim? Disinilah mental juara diuji. Soal jam terbang, tahan gas sampai ratusan laga. Legend itu gak lahir dari highlight doang, tapi dari jam terbang, loyalitas, dan ketekunan. Ngomongin jumlah penampilan, Modric adalah raja sejati. Dengan 383 pertandingan pakai nomor 10, dia buktiin loyalitas dan kualitas yang luar biasa. Di bawahnya ada Figo, 245, Seedorf, 159, lalu pemain-pemain, bunga sebentar, macam Robinho, Ozil, dan James. Sekarang pertanyaannya, Mbappé bisa gak tahan lama? Dengan jadwal modern yang bisa nyampe 50-60 laga semusim, masuk 5 besar itu realistis banget, asal dia gak cedera dan tetap konsisten. Tapi inget ya, Madrid tuh keras. Banyak pemain datang dengan hype gede, tapi gak semua bisa survive. Cuma mereka yang punya mental baja dan etos kerja gila yang bisa bertahan. Koleksi trofi, ukuran paling sahih di Madrid. Statistik boleh bagus, tapi kalau lemari trofi lo kosong, ya sorry to say, lo bukan legenda. Di Real Madrid, trofi adalah segalanya. Gak peduli lo main cantik, punya fanbase sejagat, atau jadi model parfum, kalau gak ngangkat piala, lo gak dianggap sukses. Modric punya semua, Liga Champions, La Liga, Copa del Rey, bahkan Piala Dunia antar klub. Velasquez, Martin Vázquez, dan bahkan Ferenc Puskás juga punya koleksi gila. James Rodriguez aja, yang kadang dianggap gagal, masih pulang bawa 9 trofi, bro. Mbappé, datang dengan status juara dunia, top skor Eropa, dan resume keren. Tapi, musim pertamanya di Madrid malah zonk alias tanpa gelar. Kalau dia mau disetarain sama legenda-legenda tadi, musim depan harus gaspol bantu Madrid angkat piala. Mbappé vs para legenda, siapa raja nomor 10 sebenarnya? Punya potensi jadi legenda itu keren, tapi jadi legenda beneran. Itu butuh bukti, bukan cuma pujian.
Dengan usia yang masih muda, skill yang luar biasa, dan spotlight dari seluruh dunia, Mbappe punya semua syarat buat jadi legenda nomor 10 Madrid. Tapi sejarah gak ditulis dalam satu musim, bro. Itu dibangun lewat tahun-tahun penuh tekanan, kemenangan, dan kadang kegagalan. Kalau dia bisa gabung ke elit klub macam Figo, Modric, dan Puskás, dia bakal dikenang selamanya. Tapi kalau gak, bisa-bisa dia cuma jadi bab pendek dalam buku sejarah Madrid. Jalan panjang si nomor 10 baru. Di Madrid, semua orang bisa datang sebagai bintang. Tapi gak semua bisa pergi sebagai legenda. Kylian Mbappe sekarang ada di titik awal jalan panjang sebagai pemilik nomor 10 Real Madrid. Semua mata tertuju ke dia. Semua kritik bakal datang tanpa ampun. Tapi kalau dia berhasil, dia gak cuma akan jadi pemain hebat, dia bakal jadi mitos baru di Santiago Bernabeu. Dan lo tahu apa yang lebih gila? Kisah ini baru aja dimulai. Kalau lo fans Real Madrid, atau sekadar pecinta sepak bola, lo wajib pantengin perjalanan Mbappe musim ini. Karena apapun hasilnya, ini bakal jadi salah satu cerita paling seru dalam sejarah nomor punggung paling ikonik di dunia. Menurut lo, Mbappe bakal jadi legenda nomor 10 terbaik di Madrid, atau malah gagal bersinar? Tulis di kolom komentar, kita diskusi santuy di sana.